Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Qala al-mu'allif rahimahullah wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid dharain, amin. Wa muqaranatuhu, dan menyamainya imam. Muqaranatuhu, menyamainya imam, artinya muqaranatul ma'mumil imama. Masdar itu tugasnya idafah fa'il nasab maf'ul, menyertai, menyamai oleh makmum akan imam fi af'alin, di dalam gerakan-gerakan. Wa kadza, begitu juga aqwalun, di dalam perbuatan, dalam bacaan-bacaan. Ghairu taharrumin, selain takbiratul ihram. Makruhatun, itu hukumnya makruh. Katakhallufin anhu, seperti meninggalkan diri darinya, artinya imam. Takhalluf, meninggalkan diri atau melambatkan diri darinya, artinya imam. Illa faraghi ruknin, hingga selesai satu rukun. Begitu juga hukumnya makruh taqaddumi alaihi bibtidai, mendahului atasnya imam dengan permulaannya rukun. Mendahului atasnya imam dengan permulaannya rukun. Jadi di sini ada tiga hal yang dikatakan makruh. Pertama, imam dan makmum melakukan gerakan serentak dengan imamnya. Yang kedua, makmum tertinggal satu rukun dari imamnya. Imam sudah rukuk, dia masih berdiri. Imam i'tidal, dia rukuk. Imam sujud, dia i'tidal. Itu maknanya takhalluf ila faraghi ruknin. Takhalluf sampai imam selesai dari rukun itu. Tapi kalau sekiranya imam rukuk, dia masih berdiri, tapi dia sudah rukuk sebelum imam bangkit, berarti dia takhalluf, tidak sampai imam selesai daripada rukun itu. Memang takhalluf juga dia, memang terlambat juga, tapi keterlambatan dia tidak sampai kepada tahap, kepada batasan imam selesai pada rukun tersebut. Misalnya ini imam rukuk, dia berdiri, takhalluf enggak? Takhalluf. Tapi sebelum imam bangkit dia sudah rukuk, berarti takhallufnya dia tidak sampai imam selesai pada rukun rukuk. Yang makruh adalah dia masih berdiri, imam sudah selesai, sami Allahu liman hamidah, baru dia rukuk. Nah, ini takhalluf yang makruh. Yang ketiga di sini adalah mendahului atasnya imam dengan permulaannya rukun. Apa maksudnya? Imam belum rukuk, dia dah rukuk. Dia lihat itu, imam mau rukuk, dia rukuk duluan. Allahu Akbar. Imam mau bangkit, dia duluan. Sami Allahu liman hamidah. Nah, berarti permulaan dari rukun itu dia yang buat duluan daripada imam. Bukan begini, dia imam masih berdiri, dia rukuk, tidak. Kemudian dia i'tidal, tidak, itu kan hukumnya haram. Tapi ketika dia mau rukuk, imam mau rukuk, dia duluan. Ibtidah daripada rukun itu dia duluan daripada imam. Ini egonya terlalu tinggi nih. Sampai ke dalam sholat pun imamnya nggak pakai jenggot.
kecil, masa saya ada tua di belakang, nggak mau saya duluan dari dia. Jadi kira imam bergerak, dia bergerak lebih awal. Itu disebut dengan taqaddumin alaih bibtidai. Wa inda ta'ammudi, ketiga perkara tersebut, ketika sengaja melakukan salah satu dari ini tiga perkara, wa inda ta'ammudi ahadi hadhihi salatati, ketika sengaja melakukan salah satu dari ini tiga perkara, tafutuhu fadilatul jamaah, hilang akannya seseorang oleh fadilah sholat jamaah. Gak dapat dia fadilah sholat jamaah waktu itu. Fahiyya jama'atun sahihatun, maka dianya jamaah itu adalah sholat jamaah yang sah. Sholat jamaahnya dianggap sah, lakin la sawaba alaiha, tidak ada pahala di atasnya jamaah. Itu makna daripada lufut fadilah jamaah. Shaf renggang misalnya, jarak imam dan makmum jauh, itu lufut fadilah jamaah. Apa makna lufut fadilah jamaah? Jama'atuhu sahihatun lakin la sawaba alaiha. Itu maknanya. Jamaahnya sah tapi tidak ada nilai pahalanya. Apa tujuannya? Apa fungsinya jamaah dikatakan sah tapi tidak ada nilai pahalanya? Konsekuensinya adalah fayasqutu itsmu tarkiha, maka telah gugurlah dosa, maka gugurlah dosa meninggalkannya jamaah. Kalau kita ikut pendapat jamaah itu hukumnya fardu, atau gugurlah kemakruhannya jamaah kalau kita ikut pendapat sholat jamaah itu sunnah. Titik. Faqaulu jam'in intifa'ul fadila yalzamul khuruju anil mutaba'ah hatta yasira kal munfaridi wa la tasihu lahul jumu'ah wahmun. Itu khabarnya. Perkataan sekelompok ulama, qaulu jam'in, perkataan sekelompok ulama. Padahal apa perkataan sekelompok tersebut? Intifa'ul fadilah, ternafinya fadilah, ternafinya mendapatkan fadilah jamaah, itu mewajibkan akannya seseorang oleh keluar daripada mutaba'ah, keluar dari mengikuti imam, sehingga jadilah ia seseorang kal munfaridi, seperti orang yang sholat sendirian. Wala tasihu lahul jumu'atu, dan tidak sah baginya seseorang sholat Jumatnya. Kalaulah sholat yang dilakukan seperti dengan tiga cara di atas, maka Jumatnya nggak sah. Kalau yang dilakukan itu sholat Jumat. Kalau ternafi fadilah sholat jamaahnya, berarti orang itu sudah keluar daripada mutaba'ah dan sholatnya menjadi sholat sendirian. Apa maknanya itu? Apa maknanya perkataan itu? Saya ulang kembali. Ketika ternafi fadilah sholat jamaah, maka mestilah orang tersebut dianggap telah keluar daripada mengikuti imam, sehingga dia jadi seperti orang sholat sendirian. Apa maknanya? Sholat jamaahnya tidak sah. Itu makna perkataan tersebut. Dia sudah seperti orang sholat sendirian. Pernyataan seperti itu adalah wahmun. Itu hanya kebenarannya 25%. Itu hanya dugaan. Kama bayyanahu Zarkashi, sebagaimana menjelaskan akannya oleh Imam Zarkashi,
wa ghairuhu, dan selainnya Imam Zarkashi. Wa yajri dzalika fi kulli makruhin min haitsul jamaah, dan berlakulah pernyataan demikian pada setiap perkara makruh dari sudut pandang jamaah. Berlakulah pernyataan demikian, berlakulah konsekuensi demikian pada setiap perkara makruh dari sisi jamaah. Oke, astagfirullah. Ada salah satu makmum dari salat jamaah, dia menutup mulut dia sedang salat dengan masker. Apakah dia melakukan perkara makruh? Ada salah satu jamaah dari sholat berjamaah, salah satu daripada orang yang sholat berjamaah menutup mulut dengan masker. Apakah dia melakukan perkara makruh berjamaah? Apakah dia melakukan perkara makruh? Tidak, karena corona. Apakah dia melakukan perkara makruh? Ismail? Iya. Kenapa makruh? Apakah perkara makruh itu dari sisi jamaah atau bukan? Apakah perkara makruh itu dari sisi berjamaah atau bukan? Bukan. Kenapa bukan, Abu? Hah? Karena dia sendiri pakai masker. Kalau seluruh jamaah pakai masker, apa itu perkara makruh itu dari sisi jamaah atau bukan? Dia jawab, nanti karena dia sendirian. Sekarang semuanya pakai masker. Ada yang pakai handuk, ada yang pakai sarung, ada yang pakai sabun, ada yang pakai kulit semangka. Kenapa Ihsan? Dari sisi jamaah atau bukan? Dari sisi jamaah atau bukan? Iya. Kalau orang sholat sendirian pakai masker makruh nggak? Ya bukan berarti. Pakai masker makruhnya bukan dari sisi jamaah. Buktinya kalau sholat sendirian makruh juga. Kalau ada salah satu jamaah dia melipat dengan bajunya sedang sholat makruh nggak? Dari sisi jamaah bukan? Bukan. Kalau ada jamaah merenggangkan shofnya, nggak mau rapat dia. Kenapa nggak mau rapat? Karena sebelahnya itu dia nggak mandi orang. Nggak mau rapat ke situ, bau. Apakah itu perkara makruh? Apakah sisi jamaah? Enggak juga. Shof juga sisi jamaah. Coba buat sholat sendirian pakai shof, nggak bisa. Berarti dari sisi jamaah. Setiap perkara makruh yang dilakukan dari sisi berjamaah, shof yang tidak rapat, shof yang bengkok, jarak antara imam dan makmum yang lebih 3 hasta, imam yang tidak pakai sutra, kemudian perkara-perkara makruh yang lainnya yang hanya berlaku di sholat berjamaah, semuanya itu konsekuensinya sama dengan yang di atas. Apa konsekuensinya? Hilang fadilah jamaah, sholat jamaahnya tetap sah, tapi tidak ada pahala jamaah. Kalaupun itu sholat Jumat, sholat Jumatnya tetap sah, tapi tidak ada fadilah jamaahnya. Nah, itu makna dari kalimat wa yajri dzalika, berlaku demikian konsekuensi fi kulli makruhin, pada setiap perkara makruh, min haitsul jamaah, dari sisi jamaah, bi alam yatasawwar wujuduhu fi ghairiha,
bagaimana kita menilai ini perkara makruh dari sisi jamaah atau bukan? Caranya yaitu dengan bahwa tidak bisa digambarkan adanya perkara makruh pada selain jamaah. Soft itu ada di jamaah, orang salat sendirian ada pakai soft. Pakai masker itu bukan dari jamaah, karena orang sendirian juga bisa lakukan. Soft yang bengkok itu dari salat jamaah, salat sendirian bagaimana softnya bengkok. Menoleh dalam salat itu dari sisi salat sendirian, karena ketika sendirian menoleh pun bisa dilakukan. Nah, jadi perkara-perkara yang dianggap dari sisi jamaah itu satu perkara yang nggak bisa digambarkan adanya pada selain jamaah. Fasunnatu lil makmumi, maka disunahkan bagi makmum ayyata'akhara, bahwa dia menunda, bahwa dia mengakhirkan ibtida'a fi'li, awal permulaannya makmum, an ibtida'i fi'lil imam, dari awal perbuatan imam, dari awal perbuatan imam. Dan disunahkan juga ayat taqaddama, bahwa mendahulukan ia makmum ala faraghihi, atas selesainya imam, minhu, darinya perbuatan. Itu perkara sunnahnya. Jadi ketika memulai ruku, ini misalnya selesai baca ayat nih. Ketika selesai baca ayat, si makmum disunahkan untuk dia akhirkan permulaan dia membuat ruku daripada imamnya. Biarkan imam mulai dulu. Kemudian disunahkan lagi dia mendahulukan permulaan dia ruku daripada selesainya imam. Maksudnya ketika mau ruku, biarkan imam ruku dulu, kemudian jangan sampai kamu nggak ruku sebelum imam i'tidal. Nah, itu maknanya dia mendahulukan permulaan ruku dia dari selesainya imam dari ruku itu. Artinya jangan sampai terjadi takhalluf. Dia menunda permulaan gerakan dia supaya tidak ada takaddum. Kemudian dia dahulukan permulaan dia memulai sebelum imam selesai daripada rukun tersebut. Dia sujud sebelum imam selesai dari sujud. Dia bangkit ke duduk antara dua sujud sebelum imam selesai daripada duduk di antara dua sujud, supaya tidak terjadi takhalluf. Ini dalam konteks kalau dia sudah selesai Al-Fatihah. Kadang-kadang yang dipahami oleh masyarakat adalah selesai nggak selesai Al-Fatihah, imam ruku kita ruku. Nah, ini pula yang masalah di tengah masyarakat. Ini kondisinya adalah ketika kita sudah selesai dari Al-Fatihah, tapi kita bertahan saja terlambat kepada imam itu yang makruh. Tapi kalau ada tuntutan Al-Fatihah belum selesai di rakaat ketiga, di rakaat keempat, karena biasanya dia baca cepat, kita pun merasa aneh juga, kenapa dia terlalu cepat di rakaat ketiga dan keempat itu. Nah, wal akmalu min hadza, yang lebih sempurna dari ini adalah cara melakukan gerakan yang lebih sempurna dari ini adalah ayyata'akhara ibtida'u fi'lil ma'mum an jami'i harakatil imam wa la yasra'u hatta yasilal imamu li haqiqatil muntaqali ilaih.
Yang lebih sempurna dari ini adalah bahwa mengakhirkan atau bahwa tertakhir permulaan perbuatan makmum dari seluruh gerak imam. Tertakhir permulaan gerakan makmum dari seluruh gerak imam. Artinya sudah habis gerak imam baru dia mulai. Nah, itu yang lebih sempurna. Wala yasra'u, dan dia tidak masuk, maknanya tidak memulai untuk melakukan satu pergerakan sehingga sampailah imam kepada hakikat muntaqal ilaih, tempat perpindahan. Sehingga sampailah imam kepada hakikat tempat perpindahan. Ini yang lebih sempurna. Ketika kita mau rukuk bersama imam, kita lihat imam kita, pastikan dia rukuk dulu. Pastikan dia rukuk, enggak bergerak lagi, sudah sempurna rukuknya, baru kita rukuk. Walaupun takbirnya belum habis, maka kurang khusyuk kita sholat. Di belakang imam, antara gerakan dan bacaan gak serasi. Dia ada sampai tempat bawah sujud, tapi takbirnya belum habis. Allahu Akbar, sudah sampai di bawah tadi lagi. Nah, gerakan kita sebagai makmum yang tahu apa? Rukuk sujud aja langsung aja turun sujud. Gak usah tunggu habis aba-aba dia. Coba lihat bahasa kitabnya. Yang lebih sempurna itu kita melakukan memulai sebuah rukun ketika seluruh gerakan imam habis. Walaupun suaranya masih tersisa, tapi gerakannya kan sudah selesai. Kalau tidak, bisa-bisa kita terlalu lama dalam iktidal. Nah, disarah kembali fala yahwi liruku'i, maka tidak turun ia makmum untuk rukuk dan juga untuk sujud, sehingga yastawiyal imamu, stabillah imamnya hal keadaan ruku, sehingga stabillah imamnya dalam keadaan ruku, atau sampai dahinya imam ke masjid, tempat sujud. Titik. Walau qoronahu bitaharrumi, jikalau menyertai ia makmum atau menyamai ia makmum, hu akannya imam, dengan takbiratul ihram, au tabayyana, atau terbukti ta'akhuru taharumil imam, tertakhir takbiratul ihram imam dari makmum, lam tan'akid salatu, maka tidak terwujud, tidak terakad salatnya makmum. Ini asbab pemahaman hadis itu yang kita sampaikan kemarin. Siapa saja yang sholat selama 40 hari tidak tertinggal takbiratul ihram bersama imam. Nah, ketika imam mau takbiratul ihram, dia buat aba-aba juga untuk takbiratul ihram. Imam takbiratul ihram, dia bersama imam takbiratul ihramnya. Karena hadisnya begitu. Siapa saja yang sholat selama 40 hari tidak tertinggal takbiratul ihram bersama imam. Nah, harus bersama imam.
maka dapat 2 kebebasan. Ketika dia pahami bersama itu, maka dibuatlah bersama. Dijawab oleh ulama fikih, walau qaranahu fit taharrum, kalau sekiranya makmum bersama dengan imam yang takbiratul ihram, lam tanaqid salatu, enggak jadi salatnya. Maka selama 40 hari dia pikir, kenapa sifat munafik dia meningkat jadi sifat kafir. Nah, ternyata salatnya enggak sah selama 40 hari tadi. Wala ba'sa bi'adatihi takbira sirran biniyatin saniyatin illam yash'uru. Nah, ini bagi imam yang was-was. Garis bawahi semuanya. Saya garis bawahi. Tidak mengapa dengan mengulangnya imam akan takbir sirran secara diam-diam, biniyatin saniyatin dengan niat kedua, illam yash'uru, selama atau jika mereka makmum tidak menyadarinya. Apa maksudnya itu? Kita jadi imam, Allahu Akbar. Ragu, tadi zuhur atau asar ya? Ya saya. Udah ragu setelah 1 menit takbir. Yang di belakang sudah takbir semuanya. Antum sebagai imam buat apa? Hah? Buat apa? Buat takbir diam-diam. Ini saya batalkan ya. Satu dari batal. Yang baru nih. Makmum gak sadar. Maka sholat makmum tadi secara hakikatnya bagaimana? Secara hakikat takbir dia duluan daripada imam, karena imamnya ngulang takbir, karena imamnya was-was. Tapi selama makmum itu tidak sadar, la ba'sa, nggak apa-apa, sholatnya tetap sah, karena dia tidak sadar. Apalagi sholat Jumat, kita niat sholat zuhur, orang dah takbir belakang semuanya, maka antum ganti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung dilempar pakai peci lah. Baru takbir dan salam. Nah, mohon maaf bapak-bapak, kita ulang sholat ya. Tadi saya salah niat. Itu maka pentingnya baca lafaz niat. Tapi karena sini bilang bid'ah, maka saya nggak baca. Akhirnya saya ragu. Salah kalian juga. Kenapa kalian penganut bid'ah? Akhirnya dia beri pengumuman seperti itu, baru takbir lagi. Pas ragu lagi dia. Buat pengumuman lagi? Gak usah buat pengumuman. Buat saja takbiratul ihram secara sir. Selagi makmum tidak tahu, gak apa-apa. Nah, itu konsep penting itu bagi imam yang musawwis atau muwaswis. Wala bil muqaranati fis salam, tidak apa itu? Tidak mengapa juga dengan bersamaan dalam membaca salam. Jadi enggak masalah kalau baca salamnya muqaranah, kalau baca salamnya serentak dengan imam. Wa in sabaqahu bil fatihati awit tasyahudi bi an faragha min ahadima qabla syuru'il imami fihi lam yadurra. Dan jika mendahului ia makmum akannya imam dengan Fatihah, karena makmum ini dia ragu kalau imamnya baca doa iftitah, maka dia nggak baca doa iftitah, langsung saja Al-Fatihah. Ternyata imam baca doa iftitah, imam baca doa iftitah, si makmum sudah selesai Al-Fatihah dalam sholat sir. Berarti dia telah mendahului imam dengan Al-Fatihah atau dengan tasyahud. Imam ini sangat hati-hati kali baca tasyahud. Nah,
Sedangkan makmum bukan gak hati-hati, hati-hati juga tapi tidak boleh. Bi an faragha min ahadihima, dengan bahwa telah selesai ia makmum dari salah satu keduanya Al-Fatihah dan Tasahud sebelum memasuki imam di dalam rukun tersebut, lam yadurra, juga tidak mengapa. Itu pendapat yang kuat. Pendapat yang kedua, tajibul i'adatu ma'a fi'lil imam au ba'dahu, wajib mengulang Al-Fatihah tadi yang dia baca sebelum imam baca, wajib mengulang tasyahud yang dia baca sebelum imam tasyahud bersamaan dengan perbuatan imam atau setelah perbuatan imam. Wa huwa aula, itulah sikap yang lebih baik, berhati-hati dalam menjaga kesahan ibadah. Fa'alaihi illam yu'idhu, maka berdasarkan di atasnya pendapat yang kedua, fa'alaihi, maka berdasarkan atasnya pendapat yang kedua, jika dia tidak mengulangi akannya rukun, batalat, maka batal ia salat. Wa yusannu mura'atu hadzal khilaf, disunahkan mempertimbangkan ini perbedaan pendapat. Apa maksudnya disunahkan? Sangat ditekankan, sangat disunahkan untuk menjaga supaya khilaf ini tidak berlaku dalam ibadah kita. Kalau kita terlanjur baca Al-Fatihah lebih duluan daripada imam, kita jaga khilaf ini. Apa maksud kita jaga? Kita baca kembali Al-Fatihah kita sehingga ibadah kita tidak terjadi khilaf dalam hal itu. Kaidah usulnya apa? Kaidah fikihnya khurujul minal khilaf mustahab. Nah, kama yusannu ta'khiru jami'i fatihatihi an fatihatil imam, sebagaimana disunahkan mengakhirkan seluruh fatihahnya makmum dari fatihah imam. Imam baca Bismillahirrahmanirrahim, lepas itu dia bilang juga Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim. Imam baca satu ayat, dia baca satu ayat, imam satu ayat, dia satu ayat, sampai selesai. Itu menurut pendapat yang di atas, Al-Fatihahnya sah atau tidak? Sah atau tidak? Sah, karena dia tidak duluan membaca, tetap belakang imam atau bersama dengan imam. Bahkan lebih dianjurkan lagi adalah seluruh Al-Fatihah makmum itu di belakang Al-Fatihah imam. Dengarkan dulu sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim, waladdallin, amin, dan selesai, baru kita makmum baca Al-Fatihah. Itu hukumnya sunnah untuk dipertimbangkan, sunnah untuk dijaga, kecuali dalam sholat tarawih yang ayatnya pendek. Nah, yang sholatnya 20 rakaat itu jangan ditunggu selesai, bakalan nggak selesai Al-Fatihah itu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun tsumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin atarawna al-jahim tsumma tarawna al-yaqin tsumma tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Allahu Akbar. Itu di kampung saya. Biasa pulang kampungnya sekali saja jamaah di rumah, di masjid.
Nah, bikin sakit lutut. Nah, kalau kita selesai waladhdallin, kita baca Al-Fatihah imam nggak bakalan selesai. Dia al-mutakassu satu ayat, satu nafas sebenarnya. Nah, apalagi rakaat kedua entar. Wallahu ada Allah sallallahu alaihi wasallam kufuwan ahad. Yang nggak penting panjangin. Oh, tambah lagi gorong kita. Mana Fatihah selesai? Nah, kalau gitu dia Fatihah, kita Fatihah, dia Fatihah, kita Fatihah. Dia waladhdallin, kita siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bahkan baca amin pun enggak sempat bersama dia. Kalau kita baca amin enggak jadi Fatihah kita. Allah, selesai salat, nah, dah capek yang dapat. Capek aja yang dapat. Ini minusnya salat tarawih 20 rakaat itu. Kalau kita anti 20, kita 20, tapi minusnya di situ. Karena hanya menjadi budak angka. Nah, itu namanya budak angka. Pengen 20-nya, tapi kualitasnya sembarangan. Pasti akhirnya dia akhirnya terkasur sampai tabat siada. Nah, yang agak panjang itu sebis lah rakaat pertama. Alhamdulillah lumayan. Nah, selesai salat tarawih, kemudian ngobrol di kedai. Jumlah waktunya 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat dengan domino dan kopi tetalu sampai pulang ke rumah jam 1 lalu makan sahur. Itu dulu zaman kapan tuh? Itu tradisi kampung saya. Jam 1 baru ke rumah. Pas sahur. Berapa di kedai itu? Berapa lama? Nah, selesai makan sahur tidur sampai jam 7. Nah, subuh nanti bawa ke salat zuhur. Itu bagaimana kualitas Ramadan bisa didapatkan kalau salat subuhnya terganggu dengan makan sahurnya, dengan begadang malamnya. Walau fi ulayais sirriyah, walaupun pada 2 yang pertama dari sholat sir, 2 rakaat pertama sholat sir. Nah, itu juga kita sunnah hukumnya menyelesaikan kira-kira selesai Al-Fatihah dari imam baru kita baca Al-Fatihah. In zanna, jika dia menganggap annahu, sesungguhnya imam yaqra'us surah, akan membaca surah. Kita tahu nih, imam kita ini orang tahu hukum fikih, bukan imam sembarang imam, pasti dia baca surah. Kalau kita tahu dia bakalan baca surah, maka kita selesaikan Al-Fatihah imam dulu dalam hitungan dan anggapan kita, baru kita baca Al-Fatihah. Tapi kalau imamnya nggak jelas, pakai celana dan baju pendek atau baju kaos nggak pakai peci, walaupun pakai jenggot, nah itu jangan-jangan dia nggak baca surah. Biar jalur aman saja dah. Kadang-kadang doa iftitah, kadang-kadang doa iftitah itu dia nggak baca juga. Itu imam semrawut namanya. Nah, kalau kita ragu dengan kualitas imamnya, dengan apa yang akan dilakukan dalam sholat, mendingan kita Al-Fatihah lebih awal. Nah, kalau ragu, titik. Walau alima anna imamahu yaktasiru ala Fatihah, jikalau seseorang yakin sesungguh imamnya seseorang itu akan mencukupkan di atas Al-Fatihah, nggak akan ditambah surah di situ. Walaupun 2 rakaat pertama disunahkan surah, dia nggak akan baca surah, dia baca Fatihah saja. Maka wajib akannya si makmum ayat qara'aha, bahwa dia membaca akannya Al-Fatihah bersama dengan bacaan imam. Kalau demikian adanya, kapan disunahkan kita membiarkan imam selesai Al-Fatihah setelahnya baru kita baca Al-Fatihah? Kapan?
pada 2 rakaat pertama saja. Rakaat ketiga dan keempat nggak ada kesempatan itu, nggak sunnah lagi. 3, 4 langsung saja baca Fatihah. Kenapa? Karena memang tidak ada surah di situ, tidak ada tuntutan surah. Titik. Wala yasihhu qudwatun biman ya'taqada butlana salati. Tidak sah mengikut, tidak sah berjamaah dengan seseorang yang ia meyakini batal salatnya orang tersebut. Mana contohnya? Bin manir bi anir takaba, dengan bahwa melakukan ia imam perkara yang membatalkan menurut keyakinan makmum. Dengan bahwa melakukan ia makmum, ia imam, akan perkara membatalkan menurut keyakinan makmum. Contohnya mana? Syafi'iyin. Pada Syafi'iyin, artinya apa? Orang yang bermazhab Imam Syafi'i. Iqtada, dia mengikuti, dia berjamaah bi Hanafiyin, dengan orang yang bermazhab Hanafi. Massa farjahu, yang telah menyentuh kemaluannya. Kata imam dia, gantal pula, garuk dia di luar. Oh enggak, sero, masukkan dia ke dalam. Pas itu kata dia, istawu, tangan kiri masuk ke bawah, enggak garuk dia. Ke dalam mana ini? Istawu, istaqimu, wastadilu, astawu, batang, istawu, istaqimu, wastadilu. Imam makmum lihat. Nah, maka makmum itu yang bermazhab Imam Syafi'i tadi, dia nggak boleh jamaah situ. Keluar dia. Udah dia komat tadi, mundur di rumah kamu. Kenapa kamu keluar? Kamu udah batal wuduknya menurut saya. Kenapa? Sudah menggaruk. Saya wuduk lagi lah, baru boleh. Jadi kalau dia nggak wuduk lagi, nggak boleh. Lain halnya ma'idaf tasoda dunama, lain halnya apabila melakukan fasad ia imam. Apa melakukan fasad? Mengeluarkan darah dari pembuluh darah. Nazran, kenapa tidak batal? Karena melihat kepada i'tikad muqtadi, orang yang mengikut. Jadi menurut mazhab Imam Abu Hanifah, seseorang yang melakukan bekam atau fasad selesai wudhu, wudhunya batal. Jadi keluar darah membatalkan wudhu menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Kita lihat imam kita itu Hanafi. Selesai berwudhu dia bekam, selesai bekam dia ngimamin sholat. Menurut mazhab dia bekam membatalkan wudhu, tapi menurut kita tidak. Bolehkah kita berjamaah dengan dia? Boleh. Ini lihat di sini dunama. Dunama itu kan lain halnya. Tadi kan tidak boleh berjamaah, sekarang dunama, lain halnya, artinya boleh. Kenapa boleh? Nazran li'atiqadil muqtadi. Karena kita melihat sudut pandang keyakinan orang yang berjamaah. Kenapa kamu berjamaah dengan dia? Bukankah wudhunya batal menurut mazhab dia? Ya menurut mazhab dia batal, menurut saya kan nggak batal wudhunya. Menurut saya sah sholatnya, karena wudhunya tidak batal. Ke mazhab saya batal keluar darah, tidak batalkan wudhu. Saya pahami ini.
Dia alasannya kenapa? Li'annal imama muhdits, karena sesungguhnya imam itu berhadas, indahu menurutnya makmum, bil massi dengan menyentuh kemaluan, tidak dengan fasad mengeluarkan darah. Maka dalam kaidah fikih mazhab Imam Syafi'i, al-ibratu bi'tiqadil ma'mum. Yang diperhitungkan itu adalah keyakinan daripada seorang makmum. Menurut makmum, imam itu sah, ya sah. Fa ta'azzara rabtu salati bi salatil imam, maka tidak mungkinlah mengikat, uzurlah mengikat salatnya makmum dengan salat imam. Imam yang tadi menggaruk kemaluannya, menyentuh kemaluannya, itu tidak mungkin seorang mazhab Syafi'i mengikat solat atau menggabungkan solatnya dan solat orang tersebut. Li'annahu indahu laisa fi salatin, karena sesungguhnya imam yang menyentuh kemaluan menurutnya makmum yang bermazhab Imam Syafi'i laisa fi salatin, tidak dianggap sedang solat. Jadi walau syakka syafi'iyun, jikalau ragu-ragulah mazhab, jikalau ragu-ragulah orang yang bermazhab Syafi'i. Walau syakka syafi'iyun, jikalau ragu-ragulah orang yang bermazhab Syafi'i. Apa yang diragukan? Dalam hal melakukan perkara yang berbeda dengan yang wajib-wajib menurut makmum. Dalam hal melakukan perkara yang berbeda dengan yang wajib-wajib menurut makmum. Lam yu'athir, niscaya dia tidak memberi pengaruh di dalam sah mengikut dengannya. Mazhab kita Syafi'i, dia punya mazhab Hanafi misalnya. Menurut mazhab Imam Syafi'i, salat itu sah kalau bacaannya Al-Fatihah. Kalau menurut mazhab Imam Abu Hanifah, enggak wajib baca Al-Fatihah, yang wajib baca Al-Quran. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Hadisnya kan begitu. Musi'us sholat, orang yang tidak bagus sholatnya kan diajarkan oleh Nabi. Pada di situ, faqra' ma tayassar, ma tayassara, faqra' ma tayassara ma'akam minal Quran. Bacalah hafalan kamu yang mudah kamu baca. Nah, berdasarkan hadis itu, mazhab Imam Abu Hanifah mengatakan enggak wajib baca Fatihah, yang penting surah Quran. Nah, imam kita itu salahnya sir. Kita makmum nih. Kita tahu dia itu Syekh Hanafi. Syekh Hanafi. Sudah mazhab Hanafi, namanya juga Hanafi. Nah, itu Syekh Hanafi itu. Dia pakai mazhab Hanafi. Kita Syafi'i. Salat kita sir. Enggak bakalan jelas dia baca Fatihah atau baca Quran. Nah, menurut kita, dia bisa saja baca ayat yang lain tuh, nggak Fatihah dia baca. Kita ragu dia baca Fatihah atau baca surah yang lain. Keraguan itu tidak memberi pengaruh fi sihhatil iqtida'i di dalam kesahan mengikut dengannya. Kenapa nggak beri pengaruh? Tahsinan lil dhanni bihi, karena berhusnuzan dengannya. Fi tawakkil khilaf, di dalam menjaga perbedaan pendapat. Ini dasar daripada mazhab Imam Syafi'i. Ini hukum dalam mazhab Imam Syafi'i, yaitu mengutamakan husnuzan daripada su'uzan. Utamakan husnuzan.
Sebabnya dalam masalah fikih yang lain, mendehem batalkan sholat? Hah? Enggak. Dehem batal sholat? Iya batal. Kalau imam kita mendehem, apakah kita wajib mufaraqah? Tidak wajib mufaraqah. Dia sudah mendehem, sholatnya sudah batal, kok nggak wajib mufaraqah? Tahsinan zan, membaguskan zan, berhusnuzan dengan dia. Jangan-jangan dia nggak sengaja mendehem, dan jangan dia tidak sadar mendehem. Bisa saja dia mendehem karena bacaan yang wajib. Itulah husnuzan. Jadi utamakan tahsinan lidhan. Jangan hanya tahsin bacaan saja. Tahsin bacaan wajib. Nah, Quran taruh di lantai tapi tahsin Quran. Tahsin zan nggak ada. Kita mesti mengutamakan tahsin zan di dalam menjaga khilaf. Wala yadurru adamu i'tiqadihi al-wujub, maka tidak mengapa tidak meyakininya imam akan wajib. Yang penting dia baca Fatihah. Yang penting dia baca bismillah. Walaupun secara sir, walaupun dia mengatakan bismillah menurut saya nggak wajib, tapi saya baca juga demi kesamaan, demi kesatuan, supaya makmum tuh merasa lega semuanya. Kalaupun dia beranggapan bismillah tidak wajib, al-fatihah tidak wajib, yang boleh saja diganti dengan surah yang lain, tapi ketika dia baca al-fatihah, walaupun dia tidak yakin itu mesti al-fatihah, la yadurra, tidak mengapa, artinya tetap sah berjamaah. Nah, titik itu dalam hukum fikih mengutamakan kesatuan, masih bisa ditoleransikan. Dia bermazhab Hanafika atau mazhab Maliki dan yang lain. Titik. Far'un law qama imamuhu li ziyadatin, jikalau berdiri imamnya untuk menambah rakaat, contohnya khamisatin, rakaat kelima. Salat apa itu, Rifki? Salat apa? Salat zuhur, salat asar, salat isya. Imamnya melakukan kesalahan ketika berdiri ke rakaat kelima. Salat subuh mana ada kesalahan berdiri ke rakaat kelima? Sah. Ismail jadi imam salat subuh, dia melakukan kesalahan. Apa kesalahannya? Dia naik menambah rakaat kelima. Berarti makmumnya dari tadi itu tidur berarti. Udah kelima baru sadar dia salah. Kalau ada kesalahan penambahan ke rakaat kelima, berarti salat zuhur lah itu, salat asar. Walau sahwan, walaupun dalam keadaan lupa, nggak sadar imamnya, lam yajuz lahu mutaba'atu, tidak boleh baginya seseorang mengikutinya imam, nggak boleh diikuti. Walau masbukan, walaupun adalah seorang itu masbuk. Nah, kata masbuk, toleransi sekali imamnya nih, pas betul nih. Tadi masbuk satu rakaat, imam pas pulang nambah satu rakaat, itu cocok lah itu. Nggak boleh ngikut. Kenapa nggak boleh ngikut? Kenapa nggak boleh ngikut? Hah? Kenapa tantu nggak encernya? Karena dia tidak melakukan sholat. Memang melakukan sholat itu, sholat sudah selesai. Nah, yang terjadi yang di lapangan yang nomor 3 nih, syakan fi rak'atin,
Tidak juga boleh mengikut walaupun orang itu ragu tentang rakaat. Nah, orang ragu tentang rakaat. Imam bangkit ke rakaat kelima, Allahu Akbar. Jamaah terbagi berapa? Jamaah terbagi berapa? Terbagi 3. 1 yakin dia rakaatnya lebih, maka jamaah ini akan duduk. Yang kedua, jamaah yang yakin ini rakaat keempat, dia ikut bersama imam. Ada jamaah ketiga, dia ragu, imam lebih enggak ya. Apa sikap imam makmum yang ragu-ragu itu? Boleh ikut imam? Enggak boleh. Bal yufariqu, akan tapi dia akan mufaraqah dengan imam. Dia akan mufaraqah dengan imam. Kenapa kamu ikut imam tadi? Saya ragu juga. Nah, berarti batal salatnya itu. Kalau kamu ragu juga nggak boleh ikut imam, tapi mufaraqah dan langsung salam, atau boleh menunggunya imam menurut pendapat mu'tamad. Kalau kita ragu, imam juga ragu, kita mufaraqah juga, tapi jangan salam. Tambah 1 rakaat lagi. Imam tambah 1 rakaat, kita tambah. Tapi tidak lagi jamaah. Allahu Akbar kata imam. Nah, jamaah yang konsentrasi langsung tahiyat. Enggak peduli subhanallah. Subhanallah, enggak dengar sudah tahiyat. Makmum yang ngikutnya itu adalah 100% mati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak ada bergeming sedikit pun. Nah, itu gak ada masalah itu kedua-duanya. Yang duduk gak ada masalah, yang ikut gak ada masalah. Kenapa? Sama-sama lupa. Yang masalah ini yang nomor 3 nih. Ini lebih atau enggak ya? Lebih atau enggak ya? Ikut aja dah. Nah, itu batal. Ikut aja dah, batal. Kenapa kamu ikut tadi? Saya ragu juga. Batal sholatnya, ulang lagi sebelumnya. Seharusnya apa yang dia lakukan? Mufaraqah. Setelah mufaraqah baru nambah sendiri. Itu yang harus dilakukan oleh orang yang ragu dalam penambah rakaat imam. Wala qudwata bimuqtadin. Tidak boleh berjamaah dengan orang yang sedang berjamaah. Tidak boleh mengikut dengan orang yang sedang mengikut walau ihtimalan. Walaupun itu hanya kemungkinan. Wa in bana imaman, walaupun terbukti dia nanti jadi imam. Walaupun terbukti jadi imam. Kita datang ke satu masjid, salat jamaah sudah selesai. Kemudian berdiri 2 orang yang masbuk. Ketika berdiri 2 orang yang masbuk ini, kita lihat apa? Kita mau numpang sama dia nih. Apa yang kita lihat? Hah? Apa yang kita lihat? 2 orang yang masbuk ini, apanya yang kita lihat? Kepalanya, kakinya? Kaki. Oh, ternyata kakinya orang yang sebelah kanan lebih mundur sedikit. Apa dugaan kita ketika itu? Jangan-jangan yang sebelah kanan ini telah menumpangkan sholatnya, menyambung jamaahnya dengan orang yang sebelah kiri. Lalu kita datang lagi di sebelah sini, mau menumpangkan sholat kita kemana yang boleh kita tumpangkan? Orang sebelah kanan atau sebelah kiri? Orang sebelah kanan atau sebelah kiri? Kedua-duanya sebelah kiri kita. Kemana? Ke orang yang tumitnya lebih di depan. Jangan orang yang tumitnya di belakang. Jangan orang yang tumitnya di belakang. Kenapa? Karena dia ada kemungkinan dia adalah makmum juga. Kita tumpangkanlah orang yang tumitnya di depan. Salat kita jamaah, Allahu Akbar, salat zuhur berjamaah kepada orang yang tumitnya di depan. Ke dalam hati saja. Ketika dia ruku, kenapa lebih dulu ruku orang yang sebelah kanan ini?
Nggak jamaah dia ternyata. Walaupun demikian, sikap kita sudah benar, harus menempat